Oke, udah masuknya sih. Oke, balik lagi sama gue Punco. Kali ini gue pengen bahas gimana kita, ngerubah struktur dari activity ke fragment. Jadi pada video sebelumnya yang intent passing data itu kita pakai struktur activity, sekarang kita bakal ngubahin activity app compat ini jadi fragment. Jadi gini, menurut pemahaman gue tuh fragment itu dia itu bisa multiple layout sih pertama, terus yang kedua dia nggak bisa berdiri tanpa bantuan activity, dan fragment itu bukan activity. Jadi kita nggak bakalan bisa naruh fragment di dalam manifest atau kita intent si fragment sendiri, itu nggak bisa. Jadi kita butuh yang namanya navigation controller atau navigate di fragment sendiri. Mungkin gitu sih caranya. Nah, ini pada mau pro 1 ini, di sini nanti dia ada apa sih namanya? Um, Kayak semacam tantangan untuk merubah dari activity ke fragment. Oke, langsung aja di sini kalau misalnya nonton di video sebelumnya yang intent passing data, ini adalah codingan yang sebelumnya intent passing data. Nah, sekarang kita bakal jadi merubah semuanya menjadi fragment. Oke, yang pertama kita rubah dulu atau kita lakukan refactoring name. Sini. Bisa jadi fragment pertama. Terus di sini jadi fragment kedua. Ketiga. Di sini fragment kedua. Nah, di sini kita rubah juga. Jadi fragment. Vektor. Oke. Nah, untuk activity sendiri jangan dirubah, supaya nanti kita kosongin aja sih. Karena nanti ini activity ini akan kita pakai untuk menjalankan si fragmentnya sendiri. Atau ibaratkan kan si fragment kan nggak bisa berdiri tanpa bantuan activity. Jadi kita butuh activity untuk menjalankan si fragment sendiri. Nah, nanti di manifestnya bakal error nih. Bakal nggak bisa kalau kita rubah super jadi fragment. Pertama kita apa ini isinya? Oh, ini activity main fragment main. Kita copy aja dulu. Fragment main. Nah, di sini codingannya kita kosongin atau kita rubah. Kita rubah jadi fragment. Ini posisinya di activity main ya. Di sini kita jadiin fragment yang kecil ini ya. Terus kita tulis Android ID. Bentar. Di sini, nah, di sini Android ID. Android ID dot. Sudahlah. Itu tadi di alt enter ya. Kan kalau ada garis merah gini di alt enter aja. Jadi langsung. Terus di sini tulis Akeong plus ID. Terus di sini tulis my navigation host fragment. Jangan lupa ditutup. Terus abis itu nanti kita bikin Android name-nya sendiri. Android name ini nanti kita isi dengan Android X. Navi, sudahlah, gue lupa. Sebelum kita mulai fragment, gue lupa untuk menambahkan dependensi dari si navigasi dan si fragment sendiri. Di sini kan kalau misalnya ada newer version, kalian bisa change atau di alt enter. Terus tambahin dependensi yaitu implementation Android X, terus navigation yang fragment KTX atau synthetic. Terus habis itu implementation Android X navigation
Android X navigation UI. Navigation. Navigation UI ke teks. Oke, langsung jangan lupa di since now. Karena kalau misalnya kalian lupa menambahkan dua dependensi tersebut, nanti navigation itu bakal muter terus. Dan ini misalnya nanti deh, nanti gue bahas apa yang masalahnya nanti. Di sini kita jangan lupa ditambahin dulu. Makanya tadi nggak bisa karena belum ditambah dependensinya. Navigation fragment navhost fragment. Terus di sini ditulis apa nih? Android layout with Android layout with mana sih? Layout height itu tinggi, width itu lebar. Kita match parent berarti kita lebarnya ke lebar full kiri kanan. Terus Android layout width itu nanti pakai match parent juga. Layout width. Balik. Pengaruh juga sih sebenarnya menurut gua. Oke. Nanti kenapa ya? Terus app default navhost get true app navgraph sini oke. Navigation benar. Terus konteks activity habis itu terus binding true tutup sini kayak gini deh. Nah gini apa ini? Oke, tadi gue salah. Terus di sini navigation-nya merah karena kita belum membuat navigation sendiri. Itu nanti kita rubah dulu si fragment-fragmentnya tadi. Di sini fragment kedua misalnya gue pakai di sini fragment dot fragment ya, jangan yang ini. Tapi dengan Android X dot fragment. Bedanya apa? Bedanya nih. Bedanya yang ini tuh udah deprecated atau nggak digunain lagi, atau bisa jadi dia udah nggak kompatibel lagi. Atau dia khusus untuk versi Android 30 ke bawah atau bukan, atau yang masih pakai Android V7 atau support V7. Nah, sekarang kita pakai Android X karena emang gue pakai Android X sih. Android X. Di sini kita kan nggak mungkin on web asset kita nggak perlu lagi. Terus on grid ini kita ganti jadi on grid view. Berarti kita bikin dulu on grid view. Nah, di sini nanti kita tulis binding sama dengan activity kedua. Fragment kedua binding. Ini fragment kedua binding. Terus di sini jangan lupa kita kasih embed lagi sama embed, habis itu layout inflector container
Terus habis itu kita kasih false. Touch parentnya false. Oke, terus kita kasih di sini karena merah kan dia kan bentukannya ini ya. Apa namanya? Return. Return itu berupa view. Berarti nanti kita tulis di sini kalau ada titik ini berarti harus ada keluaran nilai ya atau return. Berarti kita tulis return binding group. Oke, ini udah beres. Terus kita bakal pindahin yang ini di onViewCreated. Nanti gue sebutin bedanya. Oke. Sorry tadi ada kesalahan teknis. Tadi gimana tuh? Kalau misalnya kepotong, sorry, nanti kalian bisa ngeliat di bagian-bagian berikutnya aja. Soal koneksi gue kayaknya lagi nggak bagus. Oke, di sini kita udah pakai passing data lagi sekarang. Jadi kita pakai save args. Oke, di sini, oh ya. Ini kosongin dulu aja dulu. Kita nggak ada intent di sini. Ini pasti bakal merah. Nah, sini nanti kita buang onViewCreate-nya. Jadi di sini nanti, jadi gini, kalau di fragment itu nanti dia ada onCreate view sama onViewCreated. Biasanya kalau gue biasanya pakai onCreate view itu dipakai untuk mendefinisikan atau mengset layout apa yang bakal aktif di fragment tersebut. Misalnya fragment yang gue pakai berarti fragment kedua binding, berarti nanti menampilkan layout dari fragment kedua. Itu sih, ini kalau merah, kalian bisa langsung bisa langsung di optimasi import aja nanti bener sendiri. Oke. Terus ini karena gue pas ke data nanti nanti belum. Terus yang ketiga kita jadiin fragment dulu. Fragment. Terus nanti fragment ketiga binding sama kita tadi ini dihapus, jadi onViewCreated onCreate view. Sini nanti jadi binding sama dengan fragment kedua inflate layout vector container true. Oh sorry, false. Turun di root. Fragment ketiga kosong. Ini jangan lupa di optimize. Terus fragment pertama, nah ini kita rubah dulu deh. Itu nanti dulu. Kita nggak bisa pakai namanya ini apa sih, intent lagi. Ini kita hapus aja nih. Enggak. Fragment pertama binding. Binding sama pertama. Ini namanya onViewCreated. Nah, di sini lah. Terakhir. Ya, hapus. Nah, ini udah jadi. Ini udah jadi fragment. Ini dikosongin aja berarti. Sorry. Ini belum. Jadi find fragment.
Ini dikosongin lagi nih, kosongin, dinormalin ke awal. Set content view di sini, layout, activity main, ini hilangin. Oke, normal activity-nya. Terus yang fragment, main fragment ini kan awalnya, ya ini ya, activity. Nah, ini sekarang gue rubah jadi fragment. Terus di sini, create view. Ini sama dengan fragment. Include. Nah, terus di sini nanti on view created. Oke, di sini karena dia nggak bisa, kita hapus dulu. Ini nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Ini errornya. Dari aja. Ini, nah sekarang kita udah menjadi fragment. Nah sekarang kita bakal bikin navigasinya sendiri agar bisa memanggil ke fragment satu ke fragment lainnya sendiri. Berarti crash, klik kanan, new, under directory, terus bikin dulu namanya navigation, terus oke, dia udah ada folder navigasi, terus klik kanan lagi, new, navigation, terus navigation. Nah, nanti pas udah kayak gini, kalian tinggal perlu tombol tambah di sini, add new destination, terus kita pilih fragment pertama sebagai rootnya, terus sebagai start direction atau start apa sih namanya itu, gue lupa, di start destination-nya. Terus di sini ada fragment pertama udah belum ya? Fragment pertama udah, fragment kedua main fragment. Sorry. Di sini main fragment dulu. Main fragment yang pertama, terus fragment pertama, terus fragment kedua, dan fragment ketiga. Nah, ini nanti kalian tinggal tarik-tarik aja distance-nya. Ini yang pertama, yang kedua, dan terakhir, gue taruh tengah sini enak deh. Ketiga. Nah, di sini pas kalian split, di sini ada labelnya. Label itu nanti yang untuk di action bar-nya sendiri, yang ada tulisan di atas ini nih. Pas dijalanin tuh ada nama aplikasinya. Di sini kita tulis aja activity.fragment. Di sini fragment pertama, fragment kedua, fragment ketiga. Nah, untuk ini kan preview-nya kan tidak tersedia, sedangkan yang ketiga ini tersedia. Nanti cara nambahinnya, kalian bisa nambahin ini, terus layout di sini, terus di sini fragment kedua. Ini bakal muncul. Nah, muncul kan? Di sini fragment pertama. Di sini lagi fragment main, fragment main. Oke, di sini udah dibuat navigasinya sendiri. Nah, ini navigasinya kalau misalnya kita klik pertama ke sini, dan terusnya. Sorry, di sini harusnya
ini matiin dulu, harusnya ini ke sini. Karena kita akan menampilkan activity kedua. Oke. Terus kalau udah, kita panggil si navigation controller sendiri ke dalam activity-nya. Berarti nanti private let init var terus nav controller. Di sini navigation controller udah panggil, habis itu di sini kita panggil si navigation controller sama navigation UI-nya. Jadi nav controller kemudian fin nav controller RID apa sih namanya? Terus di sini kita tulis lagi navigation UI. Sini setup navigation controller, this navigation controller. Oke, di sini udah jadi, udah keset, udah mengaktifkan sebagai di activity-nya sendiri untuk si fragment sendiri. Nah, sekarang kita kasih tombol navigation up. Jadi kayak tombol di atas itu bisa back, bukan back sih, tapi kayak tombol yang di atas tapi bisa kembali gitu. Jadi gini, agar bisa ada tombol kembalinya. Jadi nanti kita tulis on support navigation up, terus kita tulis return nav controller, terus navigation up. Dah, beres. Jadi nanti ada tombol kembali di atasnya. Terus, nah sekarang ini udah beres activity-nya. Terus kita bakal ngarahin apa sih? Ngarahin ini. Sudahlah. Ngarahin supaya bisa klik tombol pindah ke fragment lainnya gitu. Nah, kalau kita cek di manifest pasti dia merah. Apa nih? Harusnya merah sih. Harusnya dia nggak bisa. Karena dia bentuknya fragment. Coba. Nah, dia nggak bisa kan? Udah nggak bisa dia. Oke, di sini ketiga nggak bisa, kita nggak pakai lagi fragmentnya, udah jadi activity. Terus kita ke main fragment. Di main fragment sendiri nanti ada tombol untuk BTN pertama, kedua. Nah, di sini nanti kita pakai ini. Pakai namanya fin navigation controller, terus navigate itu dia bakal ngarahin atau panggil ke fragment yang mana nih yang bakal kita panggil nih. Berarti kita tulis misalnya contoh ke halaman activity layout fragment pertama, berarti kita tulis r id action to lanjut action to main to fragment pertama. Oke. Di sini terus gue bikin lagi hal yang sama, nav controller, navigation. Tapi gue yang pakai yang ketiga ya, soalnya yang kedua ini bakal gue pakai untuk passing data di video berikutnya. Oke, di sini yang ketiga. Jadi dia muncul halaman pertama sama halaman ketiga deh. Oke, di sini pemanggilannya jadi di sini manggil dari main ke layout pertama. Dan di sini main layout ketiga. Oke, coba wait. Atau sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya cuma lu tampilin layout doang, lu bisa pakai kayak gini. Tanpa pakai binding ya. Lu bisa gini. R layout terus fragment ketiga. Kayak gini juga bisa sih sebenarnya. Kalau mau simple, tapi kalau cuma buat nampilin itu doang ya, nampilin layout doang, kagak ada ngapa-ngapain gitu. Terus import. Oke, sekarang kita jalanin. Kita gue colok USB dulu.
episode 3. Tunggu kita jalanin dulu. Oke, di sini masuk ke activity fragment. Kita masuk ke halaman pertama. Yang ini halaman ketiga ya. Yang ini adalah halaman ketiga nih. Ini adalah halaman ketiga. Jadi kita jalanin dulu pertama dari halaman pertama. Nah, masuk ya. Ini yang halaman kedua ini masih belum bisa dipakai. Jadi ini masih belum bisa nih. Masih belum bisa pakai. Nah, ini yang gue sebut navigation up. Ini nih. Kembali ke halaman kedua. Nah, ini halaman ketiga nih. Sebenarnya ke fragment ketiga sih. Jadi sebenarnya lu cuma butuh satu activity doang untuk menjalankan seluruh fragment yang ada. Karena fragment itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh activity untuk menjalankan si fragment sendiri. Itu menurut pemahaman gue sih. Mungkin itu aja untuk tentang merubah dari activity ke fragment sama navigasinya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi nanti di passing data fragment. Itu aja, oke. Yoi, man.